Shalom teman-teman semuanya. Saya percaya teman-teman semua dalam keadaan yang baik ya. Karena kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Tema kita hari ini adalah bagaimana sih cara menghadapi kekhawatiran dengan iman. Teman-teman pasti di sini pernah merasakan yang namanya khawatir. Pasti kita nggak terlepas lah ya dari namanya khawatir ya kan. Jadi teman-teman saya mau tekankan apapun alasannya jangan kita dikuasai oleh kekhawatiran, karena itu akan membawa kita dalam kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan. Banyak di antara kita yang tidak sanggup menghadapi beban hidup yang berat, namun Alkitab dengan jelas mengajarkan kita bagaimana menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan iman dan doa. Oke, untuk itu mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi 4 ayat 6-7. Yang berbunyi demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam doa dan permohonanmu kepada Allah segala sesuatu dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita lihat latar belakang dari ayat ini, di mana surat Filipi ini adalah salah satu dari surat Paulus yang ditulis ketika dia berada dalam penjara waktu di Roma. Tetapi yang menariknya adalah saat Paulus di penjara di dalam keadaan yang sulit, tapi justru surat Paulus ini dipenuhi dengan sukacita dan dia menguatkan para jemaat yang ada di Filipi. Di mana surat Filipi ini adalah di mana Paulus memberikan nasihat kepada umat Kristen di Filipi mengenai bagaimana mereka menghadapi kecemasan dan kekhawatiran dalam hidup. Kita sudah tahu ya gimana Paulus menghadapi kekhawatiran di dalam penjara. Mari teman-teman kita akan membahas kitab Filipi ini. Ada 3 poin yang akan saya mau sampaikan. Saya berharap teman-teman bisa memahami dan menangkap apa yang disampaikan, karena ini sangat penting bagi kita semua supaya kita tidak lagi hidup dalam kekhawatiran. Dalam poin-poin ini saya akan bahas bagaimana sih Paulus memberikan solusi atas kekhawatiran dengan teks Filipi 4 ayat 6-7 sehingga bisa dihadapi dengan tenang. Poin yang pertama adalah meyakini Allah menyertai. Kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 6a yang berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, ayat ini Paulus mengingatkan kita untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Walaupun kecemasan seringkali datang ketika tidak ada jalan keluar dari masalah yang kita hadapi, namun firman Tuhan mengajarkan pada kita bahwa kekhawatiran tidak akan menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena sebaliknya justru hanya menambah beban di hati dan pikiran kita. Ketika kita khawatir, kita lupa bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita untuk menolong dan memberikan jalan keluar. Jadi siapapun kita, teman-teman, mungkin kita merasa mampu, tetapi kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan, hidup kita tidak akan terus mengalami yang namanya kekhawatiran. Tetapi kalau teman-teman bersandar kepada Tuhan seperti Paulus, bagaimana dia di penjara tetapi dia tetap bersukacita dan bersandar kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Matius 6 ayat 25-27 yang berbunyi, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidup, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah siasta saja pada jalan hidupnya? Nah, kalau kita lihat ya, Matius ini juga berkata jangan khawatir. Ketika kita diajak untuk mempercayai pemeliharaan Tuhan, karena Dia adalah Bapa yang penuh kasih, yang tidak akan membiarkan anak-anaknya kekurangan.
Dan ini mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam kekhawatiran yang berlebihan. Kalau kita lihat ya burung-burung mempercayakan hidupnya mereka kepada Tuhan. Begitu juga kita juga harus belajar untuk percaya bahwa Tuhan akan mengurus segala sesuatu yang kita perlukan. Jadi kita nggak perlu takut gitu. Kita lihat bagaimana burung-burung di udara yang tidak menabur, tapi mereka menerima tiap hari mereka makan itu karena Sang Pencipta yang memberikan mereka makanan. Jadi begitu juga pula dengan kita, kalau kita terus bersandar kepada Tuhan, kita percaya pada Tuhan, segala kekhawatiran kita tinggalkan semuanya, dan kita terus bersuka cita dalam Tuhan, pasti semuanya akan disiapkan oleh Tuhan. Nah, poin yang kedua adalah berdoa dan memohon. Kalau kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 6b, situ dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan berdoa di dalam permohonan dengan ucapan syukur. Nah, di ayat ini juga mengajarkan kita untuk menyampaikan segala sesuatu dalam doa dan permohonan kita dengan Allah dengan ucapan syukur. Nah, di tengah kecemasan Tuhan mengajak kita untuk datang kepadanya dalam doa dan permohonan. Nah, doa adalah cara kita untuk bagaimana kita berbicara dengan Allah dengan mengungkapkan keinginan, harapan dan beban kita. Namun tidak hanya itu, kita juga diajarkan untuk melakukan dengan mengucap syukur. Mengucap syukur dalam doa berarti kita mengucap syukur dalam doa berarti kita harus mengakui kebaikan Tuhan bahkan di tengah kesulitan. Hal ini menolong kita untuk tetap memfokuskan hati kepada Allah, bukan hanya pada masalah. Ada berdoa tidak hanya tentang memohon bantuan Tuhan, tetapi juga tentang mengungkapkan rasa syukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Nah, saat ini kita berdoa dengan ucap syukur, kita mengingat berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima dalam hal membantu kita tidak terfokus pada masalah, melainkan Tuhan membantu kita dalam melainkan pada kebesaran Tuhan yang tidak terbatas. Saya percaya dengan poin kedua ini kita bisa memahami bahwa bukan hanya berdoa dan bermohon kepada Tuhan, tapi kita harus mengucap syukur atas setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya teman-teman bisa menangkapnya ya. Baik, kita akan masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu memberikan kesempatan Allah bekerja. Nah, di dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Setelah kita berdoa dengan penuh iman dan syukur, Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pemahaman manusia. Damai sejahtera ini bukan damai yang datang dari keadaan dunia, melainkan damai yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Damai ini tidak bergantung kepada kondisi eksternal, tetapi berakar dari dalam iman kepada Tuhan yang selalu memelihara setiap kehidupan kita. Nah, teman-teman, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa menghadapi tantangan hidup tidak harus dengan kecemasan, melainkan dengan doa, dengan iman kita kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, kita tidak perlu khawatir, tetapi berdoalah dengan ucapan syukur dan percaya bahwa damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita. Apa sih relevansi dalam kehidupan kita? Bahwa dalam badai kehidupan kita bisa tetap tenang, karena damai Kristus menjaga hati dan pikiran kita. Maka dari itu mari kita terus hidup dalam kepercayaan, dalam doa, dan dalam rasa syukur kita karena damainya pada kita selalu nyata dalam kehidupan kita. Apa sih praksisnya dalam kehidupan kita supaya kita tidak khawatir lagi tentang kehidupan kita dan kita terus bergantung kepada Tuhan? Yang pertama adalah latih diri teman-teman untuk mengingat bahwa penyertaan Tuhan setiap hari selalu ada dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah jadikan doa sebagai respon pertama, bukan pilihan terakhir. Nah, yang terakhir adalah yang ketiga, belajar untuk tenang dan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja meskipun belum
Nah, teman-teman, apa yang saya sampaikan hari ini, supaya saya berharap teman-teman bisa menangkap apa yang yang saya sampaikan, supaya teman-teman jangan khawatir tentang apa juga. Mungkin teman-teman dalam perkuliahan, dalam pekerjaan mungkin khawatir tentang eh, kesehatan atau apa, tapi serahkan semua kepada Tuhan. Saya percaya karena Tuhan terus yang akan menyertai teman-teman semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kedatangan pada pagi hari ini. Tuhan, telah mendengarkan firman-Mu, kami percaya tentang kebatiran Tuhan. Kami percaya biarlah kami terus bergantung kepada Tuhan. Tuhan, tidak ada kebatiran dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya biarlah hidup kami terus ucap syukur setiap apa yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Serahkan dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya.